Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Creativity, tempat belajar desain 3D yang dikupas secara menarik dan mudah menggunakan aplikasi Autodesk Inventor. Kali ini saya akan mempraktekkan cara pembuatan senter putar. Seperti ini gambarnya. Senter putar ini biasa digunakan pada mesin bubut untuk mencenterkan benda kerja atau bisa untuk mencenterkan pahat. Kemudian untuk gambar partnya ini nanti akan saya buat satu persatu, mulai dari body, cover, center, sleeve, dan barrel. Seperti apa cara pembuatannya? Silahkan diikuti tutorialnya sampai selesai. Pertama-tama seperti biasa, buka dulu aplikasi Autodesk Inventor. Tunggu beberapa saat sampai aplikasinya bisa terbuka secara keseluruhan. Kemudian kita pilih new, pilih satuannya metris, pilih standar mm IPT, kemudian grid. Setelah itu kita buat partnya dulu. Saya mulai dari body. Untuk yang pertama kita pilih start to diskette, kemudian saya buat dari tampak kanan. Setelah itu saya membuat garis sepanjang 300. Pastikan posisi garisnya berada di batas garis horizontal. Setelah itu saya buat garis ke atas atau saya oke dulu. Kemudian saya buat center line. Jadi nanti ini saya buat separuh dulu. Nanti kita 3D menggunakan perintah revolve. Selanjutnya saya buat garis ke atas. Untuk ukurannya ini belum saya beri terlebih dahulu. Dan saya buat garis kira-kira miring ke atas. Kemudian saya buat garis lagi vertikal, kemudian horizontal. Dan saya buat garis ke atas. Nah, kita buat saja tanpa menggunakan ukuran terlebih dahulu sampai nanti membentuk ukuran yang dibuat sesuai dengan gambar atau contoh. Setelah itu kita ukur untuk totalnya. Ini kita luruskan dulu pakai parallel constraint. Selanjutnya saya akan ukur mulai dari yang kecil ini diameter 40. Kemudian yang miring ke atas ini 52. Selanjutnya yang agak kecil ini kita lihat saja batasnya, di sini 140. Kita buat di sini 140. Kemudian yang paling besar ini 146. Setelah itu kita buat lebarnya. Kita lihat yang bawah ini, atas dan bawah ini sama saja. Kita lihat yang bawah sekarang ini 108. Kemudian ada yang 98. Ini kita zoom supaya batasnya kelihatan. 98. Setelah itu yang ini 71. Kita ukur lagi 71. Selanjutnya 39. Oke, kita cek lagi ukurannya apakah ada kesalahan. Oke, ini ada kesalahan batasnya. Ini kita ukur 71. Kemudian yang semakin ke kiri ini semakin kecil 39. Setelah itu yang paling kecil ini 12. Oke, ukuran lebar-lebarnya ini sudah. Kemudian kita buat tebalnya ini, kedalamannya ini. Kita buat dulu garisnya. Kita buat garis. Kita buat sketnya terlebih dahulu. Setelah itu kita ukur, tarik lagi. Mulai dari ini diameternya 112. Kemudian untuk lebarnya ini kita buat 44. Untuk sudutnya ini kita buat terakhir saja nanti. Kita buat ini 44. Kemudian yang sebelah sini 95. Diukur dari batas kiri semua. 95. Sorry, ada kesalahan. 95. Kemudian yang sebelah kanan ini kita buat di sini ukurannya 60.
Untuk 15 ini nanti adalah panjang ulir. Ini tidak perlu kita ukur dulu, nanti ada fiturnya tersendiri. 60. Kemudian diameternya 34 dan 28. Oke, saya buat yang 34 dulu. 34, kemudian yang ini 28. Oke, untuk sudut-sudutnya ini saya buat terakhir ketika gambar 3D-nya sudah selesai. Untuk ukuran yang ada di sini sudah ada semua, sudah ada ukurannya semua. Kemudian posisi gambarnya ini mau saya geser ke kanan supaya bagian ujung ini menempel dengan batas di garis referensi. Kita rubah menggunakan coincident constraint, batas yang gambar dengan batas yang tengah supaya gambarnya bergeser. Oke, ada satu ukuran yang masih terlewat, ini ukuran diameter 100. Nah, ini untuk tipsnya, ketika warnanya ada yang berbeda artinya itu masih belum ada ukurannya. Untuk PCD 95 atau pitch circle diameter ini nanti digunakan untuk membuat lubang baut. Ini bisa kita buat setelah gambar 3D-nya atau bentuk 3D-nya sudah kita buat. Setelah itu saya finish. Oke, kita home supaya kelihatan semua. Kemudian saya pakai perintah report di sini. Pilih bagian yang mau di report. Oke, ini sudah terdeteksi tebalnya ini. Kemudian pilih aksis atau select aksis. Dia sudah mendeteksi, setelah itu klik OK. Maka gambarnya sudah jadi 3 dimensi. Setelah itu saya buat chamfernya atau sudutnya. Di sini ada 3x45. Kita buat saja pakai perintah chamfer. Chamfer kita pilih yang distance dan angle. Distance-nya 3, sudutnya 45. Kita pilih saja di sini. Bagian ini dan ini. Oke. Terus yang baliknya, yang depan juga ini sama. Ini kita apply dulu. Kemudian bagian ini dan sudut kita apply lagi, kemudian kita balik posisinya bagian ini dan sudut kita apply, dan bagian ini dan sudut kita apply. Setelah itu yang dalam ini jaraknya 6, sudutnya 45, kita rubah distance-nya 6. Ini sudutnya 45. Kita apply. Kita lihat lagi apakah ada yang kelewat. Oke, di sini sudah dibuat sudut semua. Setelah itu kita keluar dari perintah. Kemudian ada area yang harus kita buat ulirnya, pakai ulir M35 kedalaman 15. Kita balik posisinya, kita cari fitur treat untuk membuat ulir. Kita pilih permukaannya, dan ini kita pilih isometric 35, ulirnya 35, kemudian kedalamannya tadi 15. Kita buat kedalaman 15. Kemudian kita oke, kita cek dulu. Oke, jika posisinya terbalik, ini bisa kita edit treatnya, edit fitur. Kemudian posisinya ini kita offsetkan. Untuk totalnya ini 60 dikurangi 15, berarti ini kita offsetkan sebesar 45. Kita offsetkan 45 supaya posisinya berada di luar. Oke, untuk body ini kita buat yang terakhir, yaitu tempat baut. Kita mulai sketch-nya dari tampak depan. Di sini ada keterangan 3 kali M8 kali 1,25, artinya ada 3 tempat ulir dengan ukuran M8. Kita pakai perintah circle dulu. Kita buat PCD-nya, di situ PCD-nya 95. Oke, sorry, untuk PCD ini ada kesalahan. Kita cek dulu ukurannya. Di sini 140, kemudian yang ini 112. Kita buat saja di tengah-tengah, 140 dikurangi 112. Oke, seperti ini supaya posisinya berada di tengah-tengah. Dibagi 2, sorry. Kita buat lagi, 140 dikurangi 112 dibagi 2, 80. Oke, kita cek lagi. Oke. Ini kita pakai perintah dimension lagi. Ini 140, di sini 112. Ini kita pakai offset, pakai bantuan offset, pilih project geometry, bantuan offset. Nah, ini ketika menempel di sini ukurannya 14. Kemudian kalau berada di tengah-tengah berarti 7. Kita buat 7 offsetnya supaya posisi di tengah-tengah. Gambar yang lama kita hapus. Setelah itu ini kita klik kanan, pilih contraction supaya tidak terdeteksi. Kemudian yang ini bisa kita pilih circle atau point.
Kali ini saya coba pakai poin, kemudian saya sirkular poinnya, kemudian saya pilih aksisnya di sini sebanyak 3, dan saya oke. Nah itu saya finish, dan saya pakai perintah hole, dia akan mendeteksi poin yang kita buat. Pilih yang tab hole untuk membuat ulir, pilih yang isometric. Setelah itu size nya kita rubah, ukurannya 8, kisarnya 1,25, kedalamannya di sini kedalaman 21, kemudian ulirnya ini ada di dalamnya atau lebih pendek. Yang ini kita buat 21, ulirnya kita buat saja 15. Oke, ini sudah. Kemudian posisinya seperti ini, berarti ada tab hole-nya atau ada angle-nya, kemudian kita oke. Maka gambar body berhasil kita buat. Selanjutnya ada cover. Cover ini juga caranya hampir sama, kita buat dari samping. Oke, kita buat dulu, kita kecilkan posisinya, pilih new, standar, grid. Setelah itu kita buat dari tampak samping, dan saya buat garis. Ini kita bikin center line, panjangnya 18. Setelah itu kita buat garis ke atas dan miring, dan seperti ini. Kita menyentuh lagi, terus kita buat seperti ini. Setelah itu kita ukur diameter yang paling besar 140. Kita pencet tracknya, oke, kita paskan dulu. Kemudian diameter yang kecilnya 40. Setelah itu posisi sudutnya di sini 60. Kemudian posisi ininya, lebarnya 12, diukur dari tepi yang kiri ke sini, ini 12. Kemudian kita cari lagi ukurannya. Oke, ukurannya kalau yang dari samping sudah terukur semua, kita finish. Setelah itu kita report, kita pilih bagian yang mau di report, bagian putihnya. Setelah itu di aksis sudah terdeteksi, kemudian oke. Kemudian kita membuat lubangnya ini tadi, karena ini nanti akan dipasangkan dengan body. Kita cek dulu VCT-nya di sini. Kita ceknya dengan cara edit sketch. Sini kita lihat dimensionnya 126. Oke, bagian yang ini juga sama, kita start sketch. Kita buat yang baliknya saja, yang datar. Sini 126. Setelah itu ini kita buat contraction. Kemudian kita buat poinnya di sini. Setelah itu kita sirkular poinnya, aksis sebanyak 3. Dan kita finish, kita hole di sini pakai isometric. Ini kita, karena posisinya tembus, ini kita biarkan seperti ini saja sampai menembus, karena posisi dari belakang sementara masangnya dari depan. Ini kita balik saja, kemudian kita oke. Nah, secara realistisnya sesuai. Oke, untuk yang gambar cover ini sudah selesai saya buat. Sekarang kita buat gambar yang ketiga, barrel. Kita new, kita grid, kita buat lagi dari samping, kemudian kita buat panjangnya di sini 33. Kemudian ini kiri kanan center line, buat garis ke atas, sudutnya kita baikkan dulu, nanti kita buat pasti 3D. Kita ukur yang besar, ukurannya 40, kemudian ini 9. Kemudian yang buat ulirnya ini M35, kita buat saja 35. Setelah itu kita cek lagi. Oke, sudah semua. Oh ya, ini ada bagian yang diarsir, ini artinya bagian badannya yang terkena arsiran. Ukurannya 24 diameternya. Yang tidak terkena arsiran kita anggap dia berlubang. Setelah itu di finish, kemudian repop lagi. Kita cek. Oke, bagian yang diarsir ini yang kita repop, dan kita oke. Setelah itu kita chamfer dengan sudut 2. Nah, ini oke, kita oke. Kemudian bagian yang belakang ini kita buat ulir. Oke, untuk ulir ini juga kita chamfer dulu supaya secara realistisnya sesuai. Ada chamfernya dulu sebelum diulir. Kita chamfer satu dulu saja, dan kita buat ulirnya. Ulirnya ini full, kita bikin true all supaya langsung menembus. Kita pilih yang isometric, kemudian ini true all saja 35, kisarnya 1,5. Oke, ini sudah, dan kita oke.
Oke, untuk gambar barel ini sudah selesai saya buat. Kemudian yang keempat ada gambar center. Kita buat lagi new, kita buat dari samping lagi, kita buat panjangnya sepanjang 350. Oke, kita center line dulu, kemudian kita buat sudut dan kita buat seperti ini. Setelah itu kita buat diameternya. Di sini ada diameter 24, kemudian ada diameter 40. Yang besar ini ada diameter 92. Kemudian ini juga diameter 40. Oke. Selanjutnya kita ukur panjangnya. Yang ini panjangnya 187. Kemudian yang area ini panjangnya 222. Kemudian yang ini panjangnya 242. Oke, jadi untuk tipsnya kalian lihat warnanya, kalau yang ungu berarti yang belum diukur. Kemudian kita lihat lagi 187, ini ada 222, yang ini ada 242, kemudian ini 350. Yang belum ini yang warna ungu sudutnya, karena di situ total 60 berarti ini separuhnya 30. Oke, sudut sudah dibuat. Kemudian kita finish. Setelah itu kita report, kemudian kita oke. Bagian ujungnya ini kita chamfer, ini 2, kita chamfer saja 2. Oke, untuk gambar senternya sudah selesai kita buat. Kita lanjut yang terakhir, gambar sleeve. Kita create. Kemudian untuk sleeve ini saya coba buat langsung berupa lingkaran dari potongan. Lingkaran yang kecil 24, 24. Kemudian yang lingkaran besar 34. Kita finish dan kita extrude bagian bodinya. Kita extrude dari belakang saja 60. Kita masukkan saja 60 dan kita oke. Oke, gambar sleeve sudah selesai dibuat. Kemudian kita pilih materialnya. Di situ tadi ada keterangannya mild steel. Kita cari di sini steel mild. Nah, ini steel mild. Untuk warnanya bebas saja, bisa dipilih di sini untuk finishing warnanya. Misal ini saya pilih warna biru. Kemudian semua materialnya ini silakan disimpan di folder sesuai dengan keinginan. Oke, di bagian ini ada kartel. Ini ada cara memberi kartel. Di bagian yang sini kita klik dulu, kemudian defaultnya kita pilih Gnarlot. Kita pilih mild steel dulu. Ini pilih Gnarlot. Ini ada Gnarlot. Oke. Untuk tampilannya, view-nya bisa dibuat realistis supaya model kartelnya bisa terlihat. Oke, silakan disimpan sesuai dengan nama yang ada di contoh tadi. Demikian untuk tutorial pembuatan partnya. Untuk proses assembly-nya silakan diikuti di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.